Kalian mungkin sudah sering mendengar istilah TikTok attention span atau doom scrolling atau bahkan brain rot. To be fair, ini adalah istilah yang valid, istilah yang mengartikan kalau di era modern sekarang, manusia sudah dibuat lebih cepat lagi merasa bosennya. Itulah kenapa semua konten yang ada di internet semuanya seakan dipercepat, dipersingkat, poin A, B, C, tanpa ada basa-basi lagi. Karena kalau kontennya terlalu lama sedikit saja, maka penontonnya akan kehilangan rasa ketertarikannya. Kalian bisa melihat contoh penerapannya dalam konten video TikTok atau YouTube yang sekarang video panjang jadi jauh lebih sedikit dan short jadi lebih merajalela di mana-mana. Nah, sekarang presiden dari klub Napoli menjelaskan kalau sepak bola harus melakukan hal yang sama. Sepak bola harus beradaptasi dengan era modern karena jika sepak bola tidak melakukannya, maka olahraga ini akan kehilangan generasi muda. Belum lama ini Aurelio Di Laurentiis selaku presiden dari Napoli baru saja memberikan bom besar untuk industri sepak bola. Pasalnya, berbicara kepada situs Atletik, beliau menjelaskan rencananya untuk merevolusi sepak bola yang dibuat lebih modern. Beliau berargumen kalau apa yang kita punya sekarang, sepak bolanya terlalu lama katanya, membosankan, dan jikalau dibiarkan seperti ini terus, maka beliau takut kalau generasi muda tidak akan tertarik. Dan ketika minatnya tidak beregenerasi, maka secara perlahan sepak bola kita bisa saja mati. Sama seperti gambaran konten di internet tadi, Laurentiis berargumen kalau sepak bola harus dibuat lebih cepat dan spektakuler, alias harus ada aksi di setiap menitnya. Ingat, perhatian dari penonton jadi kuncinya di sini, dan Laurentiis memperingatkan sepak bola untuk selalu fokus di sini. Jangan sampai membuat sepak bola membosankan. Itulah kenapa saran pertama yang dia berikan untuk merubah sepak bola ini mengarah kepada durasi main. Dari yang sebelumnya 45 menit di satu babak, beliau menyarankan penurunan menjadi 25 menit. Alhasil satu pertandingan ada 50 menit saja. Lewat durasi yang lebih cepat ini, maka semua pemain seakan dipaksa untuk bermain secara spektakuler dari menit pertama. 90 menit dinilai terlalu lama dan mengizinkan para pemain untuk mengulur waktu dan sejenisnya. Kata mengulur waktu saja sepertinya sudah menjadi ketakutan tersendiri di era modern. Jadi hilangkan kata ini sebisa mungkin. 50 menit full aksi menjadi kunci terpenting bagi Laurentiis. Beliau bahkan tidak suka dengan waktu istirahat yang terlalu lama. 15 menit antar babak dinilai terlalu lama dan bisa membuat penontonnya kehilangan minat. Lalu tidak melanjutkan babak kedua. Dari peraturan gamenya itu sendiri, Laurentiis berargumen kalau dia ingin adanya perubahan dari sistem kartu. Tidak ada lagi kartu kuning atau kartu merah. Yang ada sistem ini diganti dengan keluar dari lapangan selama beberapa menit. Peringatan ringan atau kartu kuning memaksa pemain untuk keluar lapangan selama 5 menit, sedangkan kartu merah 20 menit. Lewat sistem yang seperti ini, Laurentiis menjelaskan kalau pertandingannya bisa lebih serius dan semua pemain bisa fokus di satu game ini saja. Game yang sedang dipertandingkan, tidak perlu berpikir untuk game-game selanjutnya. Jadi tidak ada akumulasi kartu, banned beberapa game karena kartu merah, dan sejenisnya. Semua aksi akan terjadi selama 50 menit di lapangan pertandingan ini saja. Terakhir, beliau juga ingin mengganti sistem offside yang dinilai terlalu nanggung. Kalian tahu kasus offside tipis yang hanya terjadi ketika satu pemain lepas satu tangan, satu langkah, dan sejenisnya? Nah, Laurentiis setuju dengan peraturan offside baru yang diajukan oleh Arsene Wenger, di mana offside hanya berlaku ketika satu pemain sudah melewati satu pemain saja. Tidak ada yang namanya offside tipis seperti yang berlaku sekarang. Balik lagi ke poin utama, di mana semua perubahan ini menurut Laurentiis bisa membuat gamenya terasa lebih cepat, non-stop aksi, dan tidak ada waktu yang terbuang. Lewat peraturan offside yang seperti ini, maka gol juga akan jauh lebih sering terjadi. Itu sudah pasti. Aksi, tidak boleh ada idle atau berdiam diri. Back pass tidak jelas, aksi, shoot, gol secara konstan. Gak boleh ngelama-ngelamain waktu karena alasan yang tidak jelas. Laurentiis ikut membandingkan peraturan barunya dengan apa yang ada di game simulasi modern seperti FIFA. Laurentiis di sini mengingatkan kalian kalau generasi muda sudah didesain untuk mengikuti versi yang lebih cepat dari kecil, yang tidak lain mengarah kepada game seperti FIFA. Jadi dari kecil saja otak mereka tuh sudah dilatih dengan apa yang ada di FIFA.
Gamenya berjalan dengan cepat, penuh dengan aksi dan sejenisnya. Alhasil, ketika generasi muda ini pindah menonton game yang sebenarnya, maka otak mereka tidak akan bisa mengikuti. 90 menit akan terasa terlalu lama. Permainan ulur waktu atau permainan backpass gaming seperti Arsenal malah akan membuat otak mereka kesulitan untuk menikmati sepak bola. Menurut Laurentis, jikalau terus dibiarkan seperti ini, maka sepak bola akan kehilangan minat dari generasi baru. Beliau bahkan ikut memberikan contoh dari cucunya yang sekarang ini berumur 6 tahun. Beliau menjelaskan kalau cucunya ini mengerti penuh tentang sepak bola, peraturannya seperti apa dan sejenisnya. Tapi dia mengetahui semua ini lewat game FIFA, yang ketika dia diajak menonton pertandingan asli di stadium, hasilnya dia malah merasa bosan. Generasi baru adalah emas kita. Jikalau kita tidak bisa membuat mereka senang, maka kita akan mati. Kalian tidak akan mendapatkan minat yang sama seperti apa yang kalian punya di 100 tahun yang lalu. Itulah penjelasan yang dia berikan kepada situs Atletik. Sekarang, to be fair, Laurentis sendiri bukanlah sosok yang asing di dunia sepak bola, apalagi dengan take kontroversialnya seperti ini. Sebelumnya, dia juga cukup sering memberikan komentar berani seperti ini, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Namun, beliau juga terkenal akan sifat bisnisnya yang kuat. Jadi dia sangat sering mengkritik banyak masalah finansial dalam dunia sepak bola. Kalian mungkin bisa mengerti ketakutan dari sudut pandang Laurentis ini, dan memang ada benarnya juga. Kalian bisa membaca full artikelnya di situs Atletik, karena di sana kalian bisa menemukan lebih banyak lagi saran dan topik kontroversial yang bukan menyangkut sepak bola saja, tapi masuk juga ke bisnis dan lainnya. Sepak bola pasti akan mati jikalau tidak ada regenerasi minat dari generasi muda. Bukan hanya di sepak bola, tapi dari segala hal juga hal ini bisa terjadi. Plus, Laurentis juga sebenarnya bukan orang pertama yang memberikan saran seperti ini. Bahkan jauh sebelumnya sudah ada banyak orang dan pihak yang ikut memberikan pemikiran serupa. Kalian mungkin sempat mendengar kasus yang sama dari legenda Barcelona dan Spanyol, Gerard Piqué. Sama seperti Laurentis, Piqué menjelaskan kalau sepak bola sekarang ini sudah mulai menurun minatnya untuk generasi muda dengan alasan durasinya yang terlalu lama. Bahkan jikalau kalian tidak setuju dengan Presiden Napoli atau klub Italia, bagaimana dengan Presiden dari Real Madrid, salah satu dari the big three klub football di dunia. Bahkan Florentino Perez juga setuju untuk mengatakan kalau durasi sepak bola sekarang ini terlalu lama. Evolusi sepak bola memang kerap terjadi setiap beberapa era sekali, dan yang paling barunya mungkin kita bisa menunjuk ke arah penggunaan VAR. Jadi FIFA sangat mungkin untuk membuat perubahan yang besar di masa depan, termasuk opsi atau saran yang tadi kita jelaskan. Menurut kalian, kenapa juga sih ada hal baru seperti Baller League di era sekarang? Jawabannya karena memang ada benarnya saran yang diberikan oleh semua nama tadi. Alhasil menciptakan pasar sepak bola yang lebih cepat, konstan, dan tidak ada pause sama sekali. Evolusi sepak bola pasti akan terjadi lagi, tapi apakah mengarah ke saran yang tadi kita belum tahu. Plus, masalah tentang perhatian yang singkat ini memang sudah menjadi virus atau penyakit di mana-mana. Contohnya di YouTube ini. Sekarang kalian tidak bisa membuat video panjang tanpa memasukkan banyak elemen aksi, plot twist sana-sini layaknya video MrBeast untuk membuat videonya menarik. Anyway, itu saja yang bisa kita jelaskan dalam video ini. Kita tidak mau terlalu lama juga, jadi silahkan berikan komentar kalian di bawah tentang topik ini. Apakah kalian setuju atau menentangnya? Sepak bola ala MrBeast yang konstan harus ada aksi, atau sepak bola normal yang timingnya membutuhkan waktu untuk build up dan terkadang harus melakukan recycle gaming ala Arsenal musim sekarang? Silahkan tulis opini kalian di bawah, and see you guys in the next one. Thank you for watching.